Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, kali ini perkuliahan kita akan membahas tentang apa? Tentang thread. Tentang thread and vulnerability, ya. Oke. Nih, ada yang tahu apa arti dari threat and vulnerability di sini? Oke, jadi let's say misalkan saya punya sebuah sistem. Sini ada database. Terus di sini ada apa? Ada web server. Web. Terus dan di sini ada semacam firewall. Nah, semua sistem ini dia statusnya apa? Online. Dan diakses oleh setiap user. Ini adalah user. Nah, user ini dia akan mengakses ke sistem apa? Nah, seperti yang kita tahu, kita bahas kemarin bahwa ketika kita menjalankan sebuah service dalam paradigma cybersecurity terdapat 3 buah komponen penting yang harus kita penuhi, ya. 3 buah komponen itu kita sebut sebagai triangle, ya. Di sini adalah C, I, dan E. Nah, masih ingat yang poin C ini kemarin apa? Sini adalah confidentiality, I-nya adalah integrity, dan A-nya adalah availability. Oke. Nah, agar semua sistem kita bisa berjalan dengan normal, ketiga poin ini harus kita penuhi, ya. Harus kita penuhi. Nah, tentu ketika service berjalan, nanti akan muncul beberapa ancaman yang mengancam terhadap keberlangsungan di sistem kita, ya. Ancaman yang mengancam terhadap keberlangsungan sistem kita. Nah, terus apa yang dimaksud dengan threat?
Kira-kira maksud dari thread di sini apa? Oke, mungkin barangkali ada yang bisa menjelaskan. Thread. Sebuah ancaman yang akan menyerang sistem kita, Pak. Ya, thread gampangannya adalah sebuah ancaman. Ya, threat itu gampangannya adalah sebuah ancaman. Nah, ancaman yang seperti apa kira-kira? Dari user, dia akan mengakses ke sistem ini. Ancamannya itu kurang lebih seperti apa? Oke. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Enggak. I Gusti, Pak. Gusti. Iya, Pak. Nah, apa Gusti? Kira-kira ancaman yang nanti muncul di dalam sistem ini yang saya lihat. Mungkin seperti serangan virus, habis itu ada DOS, kayak gitu mungkin, Pak. Oke, threat. Nah, ancaman yang mengancam dari sisi apa sistem yang di lingkaran merah. Oke, yang pertama ini adalah DOS attack, ya. Terus yang kedua, identity theft, ya, pencurian identitas. Oke. Yang ketiga, virus or worm. Yang keempat, ada lagi kira-kira? Ada lagi nggak? Oke, let's say misalkan thread-nya ada 3 buah ancaman ini, ya. Thread-nya ada 3 yang mengancam di dalam sistem kita. Yang pertama adalah DOS attack, yang kedua adalah identity theft, pencurian identitas, dan yang ketiga adalah virus or worm. Nah, yang DOS attack dia akan berdampak terhadap tingkat availability layanan yang ada di dalam sistem ini. Ya. Identity theft, pencurian identitas, dia akan berdampak terhadap poin confidentiality yang ada di dalam CIA triangle. Terus yang virus or worm, dia akan berdampak terhadap data integrity yang ada di dalam sistem ini. Oke? Ini ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Ini screen-nya saya clear ya. Nanti apa kuliah ini direcord loh. Nanti saya upload di YouTube, saya upload di nanti bisa bisa ya. Oke, Pak. Nah, ya, screen-nya saya clear dulu. Nah, sebenarnya ketika kita mendesain sebuah sistem, tujuan utama dari layanan ini, layanan yang kita buat, kita harus memenuhi tiga prinsip ini. Confidentiality, integrity, dan availability. Udah, poinnya hanya 3 itu aja. Cuman, nanti pasti akan muncul banyak masalah yang ngehit ke
3 poin ini, ya. Pasti nanti akan muncul semacam threat yang mengancam confidentiality, integrity, dan availability. Ya, ada ancaman. Dan itu statusnya adalah pasti, ya. Nah, yang bisa kita lakukan agar sistem kita atau layanan kita bisa berjalan dengan baik, kita tidak bisa menghilangkan seluruh ancaman, ya. Yang bisa kita lakukan adalah we minimize the threat. Ya, kita bisa meminimalisir resiko keamanan, resiko threat yang mengancam di dalam sistem kita. Oke. Nah, tadi contoh serangannya itu apa? DOS, terus 2, identity theft, dan yang ketiga adalah virus. Nah, how we minimize this attack? Gimana caranya kita bisa meminimalisir risiko serangan kayak DOS, identity theft, dan virus? Oke, caranya kira-kira gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko serangan 3 buah serangan ini? Oke. Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Mungkin dengan mengamankan security-nya, Pak. Security dari sebuah sistemnya. Oke. Mengamankan, improving security caranya gimana? Oke, tentu untuk meminimasi tiga ancaman ini, kita harus meningkatkan layering security di dalam sistem kita. Nah, caranya gimana? Oke, let's say untuk DOS, ya. DOS. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita menambahkan kapasitas add more capacity in our hardware. Oke, kita menambahkan kapasitas baru di dalam sistem kita, ya. Ingat, DOS ini dia berhubungan dengan sangat berdampak terhadap availability dari layanan kita, ya. Ketika ada attacker yang dia menyerang sistem kita, dia memflooding jaringan, pasti pada saat nanti kita mengakses sebuah layanan tersebut, kita akan sangat kesulitan untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, impact dari DOS di sini adalah layanan Anda nanti akan lemot, ya, atau tidak bisa diakses. Ya. Nah, cara paling mudah adalah dengan menambahkan
capacity baru atau resource baru di dalam sistem kita. Let's say misalkan add more memory, add more bandwidth, ya, memory or CPU. Terus, apakah ini cukup? Kita menambahkan kapasitas baru di dalam hardware kita atau di perangkat kita. Nah, ini baru dari sisi hardware-nya ya. Dari sisi security-nya, kita bisa menambahkan firewall atau DOS detection. Nah, kita menambahkan DOS detection di dalam sistem kita. Tadi kalau kita lihat arsitektur perangkatnya, di sini ada DB, terus di sini ada web, terus di sini ada firewall. Ya. Nah, ternyata pada saat sebelumnya, ternyata kondisi arsitektur sistem ini mengalami kendala ketika terjadi DOS attack, ya. Ketika terjadi DOS attack. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan layer security satu lagi, yaitu di sini. Ini yang berfungsi sebagai DOS detection. DOS detection. Nah, saya hapus dulu ya. Nah, ketika nanti ada traffic yang masuk ke dalam sistem kita, step pertama yang dilakukan adalah traffic tersebut akan dianalisa. Apakah traffic tersebut dikategorikan sebagai DOS or not DOS. Ya. Nah, kalau misalkan traffic tersebut bukan DOS, berarti dikategorikan sebagai clean traffic. Nah, maka traffic tersebut akan diteruskan untuk masuk ke dalam sistem. Nah, tapi kalau traffic tersebut dikategorikan sebagai sebagai denial of service, traffic DOS atau flooding, traffic ini dia akan diblok oleh anti DOS-nya. Nah, traffic tersebut akan diblok. Nah, itu adalah mekanisme defense yang paling mudah. Nah, terus nih buat teman-teman yang sekarang lagi nyari judul tugas akhir ya, DOS detection ini bisa Anda gunakan sebagai final project ya. Ini bisa Anda pakai sebagai judul tugas akhir Anda. Kalau teman-teman semua tertarik mengambil tugas akhir di bidang networking atau di security di bagian networking. Ya.
Implementasinya bisa banyak sekali. Ada yang apa? Ada yang pakai machine learning, ada yang apa? Ini di level simulasi, ada yang implementation. Ya, Anda buat perangkat atau buat sistem yang digunakan untuk deteksi DOS. Kalau nanti dikategorikan sebagai denial of service, maka sistem Anda dia akan bereaksi dengan memblok traffic tersebut. Ya, ini kalau Anda yang tertarik di security, di networking, nah silakan Anda gali topik ini untuk bisa digunakan sebagai judul tugas akhir Anda nanti. Ya. Oke, terus yang kedua, identity theft. Nah, contoh serangan identity theft kayak gini yang seperti apa? Itu bukan sih Pak, kayak user menjaga kebocoran password sosial media. Ya, itu bisa. Nah, contoh yang paling simpel dari identity theft adalah seperti ini, ya, ilustrasinya. Nah, di sini ada sebuah aplikasi. Terus di sini ada seorang user. Nah, ketika dia akan mengakses aplikasi ini, ya, valid user ya, valid user. Ketika dia akan mengakses aplikasi green ini, si valid user di sini dia akan mengirimkan username dan password. Ya, setelah terotentifikasi oleh aplikasi, maka user itu dia baru kemudian bisa can use the service, ya, baru bisa menggunakan layanan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, terus di sini ada seorang attacker. Oke. Nah, attacker di sini dia berusaha untuk masuk ke dalam aplikasi ini, tapi attacker ini dia tidak punya not having the valid credential. Dia attacker, dia tidak punya username dan password yang valid. Nah, yang dilakukan oleh attacker di sini adalah dia berusaha bagaimana caranya dia mencuri username dan password dari valid user ini. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya ada banyak sekali metode yang bisa digunakan, ya. Ketika si attacker di sini dia sudah bisa mendapatkan username dan password ini, maka si attacker dia kemudian menggunakan username dan password milik valid user. Nah, jadi
seolah-olah attacker ini dia menyamar sebagai valid user. Nah, itu yang disebut sebagai identity theft, ya. Oke, jelas? Ini ilustrasinya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. No. Oke. Nah, gimana caranya si attacker itu dia bisa mencuri credential dari valid user? Oke, ada yang tahu gimana caranya dia bisa mencuri username dan password dari valid user? Tekniknya itu pakai teknik apa? Oke, ada yang bisa ngasih pendapat? Mungkin dengan phishing attack. Ya, apa? Mungkin dengan phishing attack, Pak. Oke, yang pertama pakai phishing. S-nya 1 apa 2 ya phishing tuh? Ya udah, sama aja ya. Satu aja, Pak. Satu ya. Oke. Phishing. Nah, phishing caranya gimana kalau phishing tuh? Jadi orang bikin website yang mirip dengan aslinya, Pak. Hmm. Terus dia kalau ada orang yang ingin akses website aslinya, dia nge-redirect ke website duplikat itu, Pak. Supaya orang itu login. Ya, oke, thank you. Nah, cara yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan metode phishing ya. Jadi ada attacker ini. Oke, let's say misalkan di sini ada aplikasi yang misalkan e-banking ya, Mandiri e-banking. Nah, yang biru ini adalah aplikasi yang valid. Nah, terus kemudian si attacker ini dia membuat kopian dari aplikasi mobile Mandiri e-banking dengan tampilan yang sama, tapi biasanya ada yang membedakan. Biasanya yang berbeda itu nanti alamat domain. Nah, kemudian ada sebuah user yang dia akan mengakses ke mobile e-banking, ya, mobile e-banking. Nah, si attacker di sini dia melakukan teknik serangan yang dinamakan sebagai DNS poisoning, yang tujuannya adalah untuk merubah record dari alamat domain mobile Mandiri e-banking di sini, dirubah supaya ketika pada saat user ini mengakses Mandiri e-banking, dia nanti akan ditujukan ke alamat domain yang telah dibuat oleh si attacker. Anda masih pernah melihat konfigurasi dari DNS-nya? Nah, kalau di dalam DNS, di situ ada entry yang dinamakan entry A, ya. Oke, Mandiri in A, ini adalah alamat IP x.x.x.x. Ini adalah entry yang validnya, ya. Ini valid entry. Nah, ketika user
akan mengakses Mandiri e-banking, nah pertama kali yang dilakukan oleh user adalah dia akan melakukan query DNS terlebih dahulu ke DNS servernya. Ya, dia akan melakukan query DNS ke DNS server untuk menanyakan alamat website Mandiri e-banking itu di mana. Nah, kalau di dalam jaringan tersebut belum dilakukan DNS poisoning, maka si klien, si DNS server, dia akan memberikan jawaban kepada user, alamat Mandiri itu adanya di x.x.x. Nah, baru kemudian dia bisa mengakses ke alamat x.x.x. Nah, saya clear dulu ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ini contoh dari valid aksesnya ya. Step pertama yang dilakukan oleh user adalah dia akan, ini ada DNS server. Nah, dia akan pada saat pertama kali first time dia akses, ya, flow-nya itu adalah seperti ini. Ya, ask DNS server alamat Mandiri e-banking. Ya. Nah, si user dia akan menanyakan di mana sih alamat IP dari Mandiri e-banking ke DNS servernya, ya, nomor 1. Terus kemudian di DNS server dia akan memberikan reply, oke, alamat dari Mandiri e-banking adalah ini reply. Alamat e-banking adalah di x.x.x.x. Baru setelah itu, kemudian user dia baru bisa mengakses ke alamat Mandiri e-banking. Ya, flow-nya seperti itu ya. Yang pertama, kalau valid access berarti user dia akan nanya ke DNS servernya alamat dari Mandiri e-banking. DNS server kemudian akan memberikan reply yang nomor 2, alamatnya adalah di x.x.x. Baru setelah itu, user dia bisa mengakses ke portal Mandiri e-bankingnya. Oke, jelas ya ini ya. Nah, terus kemudian ada attacker yang dia akan melakukan DNS poisoning ke dalam jaringan yang ada di sini. Biasanya DNS poisoning ini dia dilakukan dalam same network. Oke.
Nah, si attacker ini dia akan melakukan poisoning ke dalam jaringan yang dia pakai, ya. Dia melakukan apa? Poisoning, ini broadcast, ya. Masih ingat broadcast, konsep broadcast? Berarti kalau kita ngirim satu buah pesan ke broadcast, semua user nanti dia akan received, ya, dia akan menerima. Nah, dia akan melakukan poisoning dan kemudian akan tersebar ke dalam semua jaringan. Nah, ketika user tersebut si user ini dia tidak menyadari bahwa ada jaringannya telah di DNS si user dia tidak menyadari bahwa alamat DNS servernya itu telah berubah, ya. Alamat DNS-nya itu telah berubah, DNS servernya itu telah berubah. Yang awalnya adalah misalkan let's say DNS servernya di valid user di sini, DNS server di komputernya pakai DNS 888.8. Nah, pada saat DNS poisoning, alamat DNS servernya ternyata sudah berubah, berganti menjadi let's say 4.3.2.1. Nah, di dalam DNS server 4321 di sini ternyata alamat mandiri e-banking di sini sudah diganti. Yang tadi awalnya x.x.x.x, alamatnya dia sudah berganti di y.y.y.y. Ya. Nah, ketika user tersebut akan mengakses mandiri e-bankingnya, step pertamanya sama, dia akan menanyakan ke database, ke DNS server, ya. Stepnya dia nanya ke DNS server di sini, ya. Ask di DNS server. Terus step yang kedua, DNS server dia akan memberikan reply DNS yang malicious DNS, ya. Dia akan memberikan reply bahwa alamat mandiri e-bankingnya adalah y.y.y. Setelah itu, user tersebut akan diarahkan untuk masuk ke dalam phishing webnya. Ya. Nah, di sini halamannya sama, username dan passwordnya, halaman interface depannya itu sama, tapi di bagian-bagiannya itu totally different. Ya. Kalau si user di sini memasukkan username dan password yang sama, nah, password tersebut dia bisa diambil oleh attacker, ya. Dia diambil oleh attacker. Nah, kalau si attacker ini dia sudah punya credential dari valid user ini, ya maka otomatis si attacker ini dia akan bisa menggunakan username dan password tersebut untuk digunakan di alamat set yang benar, ya. Mungkin nanti dipakai untuk apa? Untuk mencuri uang atau untuk whatever, ya. Nah,
Itu adalah contoh dari identity theft. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Ini di screen Anda jelas kan ya? Coret-coretannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Nah, oke. Oke, tadi thread ya. Terus yang berikutnya adalah vulnerability. Nah, oke, kalau threat tadi kita sebut sebagai ancaman. Nah, kalau vulnerability, apa yang dimaksud dengan vulnerability? Apa yang dimaksud sebagai vulnerability? Celah keamanan, Pak. Nah, celah keamanan. Nah, celah keamanan itu yang seperti apa? Contohnya open port, Pak. Port yang nggak digunakan tapi tetap di open, Pak. Port yang apa? Port yang tidak digunakan tapi tetap di open, Pak. Tetap dibuka. Open ports. Oke, open ports di sini menandakan apa? Ada service yang berjalan, ya, running service. Ya. Oke. Misalkan HTTP dia running di port 80. Pada saat kita melakukan scanning, berarti open port-nya nanti adalah open port di port 80. Terus misalkan let's say HTTPS. Ini nanti di port 443. Nah, apakah open port di sini termasuk sebagai apa? Semacam vulnerability? Apakah ini dianggap sebagai vulnerability open port ini? Ya, dia vulnerability bukan? Yang port-port yang terbuka ini. Bisa jadi, Pak. Tapi nggak tahu gimana caranya, Pak. Bisa jadi, tapi nggak tahu caranya gimana, Pak. Oke. Kemarin ada yang ikut itu nggak? KP Cyber Security nggak? Yang training? Ada yang ikut? Enggak, saya, Pak. Saya nggak ikut. Vulnerability to security hole
Anda bisa membuka domain ini, ya, exploit-db.com, ya. Anda buka website ini, nanti Anda bisa melihat banyak sekali aplikasi atau sistem operasi atau firmware yang dia memiliki security code. Ya. Nah, terus ada definisi lain dari exploit. Nah, kalau exploit ini apa? Nah, exploit di sini bisa kita sebut sebagai sebuah program used to attack the security hole in program software atau di firmware. Oke. Nah, exploit adalah sebuah program yang digunakan untuk mengeksploitasi celah keamanan yang ada di dalam suatu objek, ya. Objek tersebut bisa program atau software, firmware, atau bahkan di sisi hardware. Ya, nanti Anda cek di sini ya, exploit-db.com. Nah, nanti, oke, ini sekalian apa? Saya ngasih kisi-kisi untuk final project Anda ya. Untuk final project CLO 1 ya, nanti Anda diwajibkan untuk melakukan full reliability assessment terhadap suatu target. Nah, targetnya nanti bisa apa? Bisa domain atau bisa dari suatu OS. Ya, ini adalah final project Anda nanti di CLO 1. Nah, untuk melakukan vulnerability assessment di sini, Anda bisa menggunakan banyak tools ya, misalkan untuk Nmap atau OpenVAS atau Anda pakai Shodan atau pakai Nessus, tampilkan ke alamat ini. Ya, ini adalah final project Anda untuk CLO 1. Nah, terus yang berikutnya, tadi ada thread, ada vulnerability
plus exploit, dan yang terakhir adalah countermeasure. Apa yang dimaksud sebagai countermeasure? Oke, ada yang bisa jawab? Countermeasure itu apa? Aksi yang dilakukan untuk menjaga informasi dari threats dan vulnerabilities, Pak. Apa? Aksi yang Yang digunakan untuk memprotek atau menjaga informasi kita dalam threat dan vulnerability. Action yang digunakan untuk memprotek apa? Apa tadi, Mbak? Threats dan vulnerability. Ya, protect apa? Informasi. Information. Ya. Or data, ya. From dari Threats dan vulnerability. tapi dari ini, ya. Ya. Nah, contohnya apa? Countermeasure terhadap threat and vulnerability. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar sistem kita itu bisa memiliki resiko yang seminimal mungkin terhadap threat and vulnerability. Oke, tadi Anda sudah tahu definisinya kan? Nah, sekarang what should we do? Apa yang perlu kita lakukan sebagai tindakan countermeasure? Oke, tadi kan definisinya, definisi dari countermeasure itu adalah action atau tindakan yang digunakan untuk memprotek data atau informasi, ya kan? Nah, actionnya itu apa? Kira-kira actionnya apa? Salah satunya backup data mungkin, Pak. Backup data. Oke, saya clear ya. Oke, number one. Ini Pak, sorry. Backup data. Nah, ini buat apa backup data ini? Kalau misalkan datanya diserang dan kehilangan gitu, lost data, kan masih ada backupnya. Poin mana yang akan kita protect dari CIA Triangle tadi? Kalau backup data, Availability. berarti backup data kita mau melakukan countermeasure dalam poin availability. Oke. Kita make sure bahwa data tersebut akan selalu ada ketika terjadi gangguan, itu ya backup data.
Oke, second. Oke, yang tadi, yang tadi apa? Identity theft. Apa yang akan kita lakukan untuk mencegah apa penyalahgunaan username dan password yang nanti bisa dipakai oleh attacker? Apa kira-kira countermeasure yang bisa kita gunakan untuk apa identity theft? Countermeasure-nya apa? Two-factor authentication, two-factor authentication, autentikasi, 2FA. Ya, two-factor. Nah, cara sekarang yang paling umum dan yang dipakai di dalam aplikasi untuk menghindari penyalahgunaan account adalah dengan mengimplementasikan two-factor authentication. Nah, contohnya gimana? Kalau two-factor authentication tuh? Masukin kode di HP juga. Apa? Masukin kode di HP. Misal login di desktop, masukin kode yang dikirim ke HP juga. Oke. Nah, contoh ilustrasi two-factor authentication ya adalah seperti ini ya. Di sini ada user, dia akan menggunakan apa layanan yang ada di dalam apa server ini. Ya. Pada saat user di sini dia mau login apa menggunakan layanan ini, step pertama yang dilakukan adalah si user dia akan mengirimkan apa memasukkan username dan password. Ya, ya nggak? Oke. Setelah si server di sini mengautentifikasi username dan password tadi, ya, si user di sini dia tidak akan bisa langsung masuk ke dalam aplikasi tersebut, ya. Dengan menggunakan two-factor authentication, si server berarti dia akan mengirimkan contohnya let's say OTP ya. OTP yang biasanya di-send ke via SMS di HP penggunanya ya. OTP ini one time password di sini dia dikirimkan oleh server yang statusnya dia hanya bisa digunakan sekali saja oleh si user untuk masuk ke dalam servernya. Ya. Nah, ketika OTP ini diterima oleh user lewat HP-nya, maka si user dia kemudian akan memasukkan OTP one time password ke server. Ya. Dia akan memasukkan one time password ke dalam server. Nah, baru setelah OTP yang dikirimkan oleh server tadi dikirimkan balik oleh oleh usernya, baru kemudian user ini dia bisa mengakses layanan
yang ada di dalam server ini. Ya. Oke, ini untuk identity theft ya, countermeasure. Ada yang lain kira-kira? Countermeasure untuk meminimalisir resiko identity theft. Pakai VPN, Mbak. Pakai VPN. VPN. Buat apa VPN-nya? Supaya nggak bisa di-track, Pak, IP address-nya. Supaya nggak bisa di-track ke IP address-nya. Terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh. Ini identity theft di sini hubungannya dengan apa? Personal ID ya, personal ID dari user ya. Personal ID dari user. VPN agak kurang tepat. Yang lain? Clear. Nah, apa cara yang paling mudah yang banyak diimplementasikan oleh user? Oleh user maupun oleh sistem. Ya. Sistem. Nah, yang paling mudah yang bisa kita temui ya adalah dengan menggunakan HTTPS ya, dengan menggunakan HTTPS. Nah, ini adalah cara yang paling simple ya untuk meminimalisir risiko identity theft. Nah, dengan menggunakan HTTPS ya, berarti si attacker di sini dia tidak akan bisa melihat isi atau dia tidak akan bisa melakukan sniffing terhadap paket yang dipertukarkan antara valid user dengan server. Ya. Kalau kita menggunakan HTTP biasa, berarti data yang dikirimkan itu dalam bentuk plain. Nah, kalau kita menggunakan HTTPS, berarti data yang dikirimkan dipertukarkan antara server dengan valid usernya ini dalam bentuk terencrypt. Kalau VPN, kalau kita misalkan menggunakan VPN, ya, berarti antara server dan valid user, dia memiliki kayak semacam private user, ya. Kalau kita menggunakan VPN, antara server penyedia jasa layanan aplikasi dengan
client, dia akan dibangun semacam private network yang berjalan di atas public network. Ya, ini yang garis kuning ini apa? Yang diarsir ini kita sebut sebagai tunnel. Oke, VPN memang bisa memprotek user dari apa? Ancaman identity theft. Ya, memang bisa digunakan untuk meminimalisir pengguna dari serangan ancaman identity theft. Tapi ketika nanti kita melakukan implementasi VPN ya di setiap layanan, yang terjadi nanti adalah complicated, ya, kompleks. Nanti sistem Anda itu akan kompleks. Masa ketika kita mau mengakses, let's say, mengakses Yggdrasil, ya, kita mau mengakses Yggdrasil, kita terlebih dahulu harus menginstal apa VPN client. Ya, kita harus menginstal terlebih dahulu VPN client. Baru kemudian nanti kita connect, baru kita bisa mengakses ke server Gracias. Ini baru Gracias saja. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan ketika Anda mau mengakses Tokopedia, Anda harus menggunakan VPN terlebih dahulu, atau Tokopedia mewajibkan penggunanya ketika melakukan transaksi, dia harus menggunakan apa VPN. Saya jamin pasti bahwa nanti user akan langsung drop, ya, akan langsung drop, turun. Karena user di sini melihatnya dari sisi complexity di dalam layanan Tokopedia. Ya. Semakin simpel layanan, semakin bagus interface-nya, berarti user itu dia akan senang masuk ke dalam apa aplikasi tersebut. Kalau platform Tokopedia itu dibuat sangat kompleks, user nanti dia pasti akan pindah, ya, yang berakibat penurunan jumlah pengguna layanan Tokopedia. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah? Belum ada, Pak, belum ada. Jadi jelas ya, tadi kita review sebentar. Threat di sini berarti adalah ancaman, terus vulnerability. Vulnerability ini adalah security hole, dan exploit ini adalah semacam program that used to attack with security hole, dan yang terakhir adalah countermeasure. Ini adalah action to minimize the
Action yang digunakan untuk meminimalisir threat vulnerability exploit terhadap suatu information dan data. Nih ya. Oke, nanti slide-nya Anda baca sendiri aja ya. Ini saya cuma menggambarkan dari sisi slide-nya. Bikin ilustrasi aja. Ya. Saya yakin Anda bisa belajar sendiri sih. Di sini saya cuma memberikan ilustrasi saja. Ya. Oke, penawaran saya kemarin masih berlaku ya. Jadi kalau nanti Anda punya sertifikasi CSCU, Anda dapat nilai minimal AB. Kalau mau achieve ke A, jadi nanti Anda tinggal ngerjain tugas besar. Ya, tugas besar sama menyertakan sertifikasi CSCU, nanti nilai Anda bisa langsung A. Ya. Oke. Untuk pertemuan perkuliahan hari ini, sepertinya cukup sampai di sini dulu. Ini kayaknya udah 1 jam lebih ya, terlalu lama. Oke, terima kasih atas kerjasama dan perhatian teman-teman. Oke, sehat selalu dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Pak.